Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto MCom ya. Video kali ini video pembahasan untuk pertemuan yang kedua. Topik pembahasan yang pertama yaitu OSPF router ID ya. Jadi pada saat kita melakukan konfigurasi OSPF ya, routing OSPF itu kita biasanya menambahkan router ID ya untuk memberikan secara lebih spesifik ya. Biasanya kan router ID yang paling tinggi itu yang akan diprioritaskan ya, biasanya pakai. Nah, ini contoh di situ ada R1, R2, R3 ya di dalam topologi itu. Jadi biasanya bisa dengan menggunakan loopback ya. Karena di sini areanya itu area 0, berarti area backbone ya. Nah, ini untuk konfigurasi routing OSPF ya. Pertama router OSPF, terus kemudian proses ID ya. Proses ID ini bisa kita pakai antara angka 1 sampai 65.535. Jadi kita bisa menggunakan angka itu. Contoh di dalam gambar yang hitam itu ada router OSPF 10. Jadi proses ID-nya dia proses 10 ya. Oke, kemudian di router ID itu kita bisa dengan memakai dua cara ya. Jadi bentuknya ini sih hampir sama dengan versi 4. Jadi biasanya sesuai dengan nama routernya, bar 1 berarti 111 gitu. Nah, untuk proses precedence-nya seperti ini, routing configuration. Nah, ini dia konfigurasi ya router ID-nya, iya atau tidak. Kalau tidak, itu nanti apakah akan dikonfigurasi loopback-nya jadi IP loopback atau enggak. Nah, terus kemudian biasanya loopback sama router ID ini hampir sama ya. Jadi di sini pakai galat. Contoh kalau ini pakai konfigurasi loopback interface ya, tidak menggunakan router ID konfigurasinya. Nah, misalnya kita masukkan interface loopback 1, IP address 111, kemudian prefix-nya dia 32, berarti nggak ada host yang bisa dipakai ya. Terus kemudian kita masuk ke privilege access mode, kita show IP protokol garis include router ID. Jadi di situ akan muncul router ID-nya 111 sesuai dengan IP dari loopback tadi. Itu cara yang pertama ya. Nah, cara yang kedua itu kita menambahkan perintahnya setelah masuk ke dalam router OSPF proses ID-nya, kemudian kita tambahkan router strip ID. Contohnya kalau R1 itu 1111, kalau R2 2222, R3 3333 gitu. Nah, terus kemudian kalau sudah kita daftarkan tadi, kita bisa mengeceknya masuk ke dalam privilege access mode dengan perintah show IP protokol sama kayak tadi ya, garis include router ID. Dia akan muncul router ID-nya 1.1.1 yang ada di R1. Nah, ini untuk melakukan perubahan ya, itu kita timpa ya, bisa langsung ditimpa. Contoh pada saat awal kita cek show IP protokol itu 10.10.11 router ID-nya. Nah, kemudian kita ganti ya, masuk ke dalam router OSPF 10 router ID 1111. Nah, terus di situ ada keterangan reload or use clear IP OSPF process ya. Jadi kalau kalian pada saat ujian biasanya kalau untuk konfigurasi router ID itu tidak akan masuk ya sebelum dengan perintah ini. Kita masuk ke dalam privilege access mode, kemudian ketika perintah clear IP OSPF process, nanti otomatis dia akan berubah. Kalau misalnya belum clear IP OSPF proses atau di reload, itu nanti nggak akan berubah ya router ID-nya. Tapi setelah dengan perintah itu maka akan berubah. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan topik yang pertama, pertemuan yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.